warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sobat Pas. Apa kabar nih pendengar pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Senang rasanya Kak Eca bisa kembali hadir di acara Bisik Bincang Asik. Di acara yang kita tunggu-tunggu selama pagi hari ini, pagi-pagi nih nggak usah galau ya guys. Seperti biasanya nih, selama 1 jam ke depan dari jam 9 sampai Kak Eca mau nemenin Sobat Pas yang sekarang lagi galau atau yang lagi senang karena habis jalan-jalan sama gebetan ya, cie. Nah Sobat Pas, untuk kalian nih bisa request di nomor 082134612755 atau kalian bisa telepon on air di nomor 0256911919. Eca tungguin ya. Kali ini ada yang spesial nih Besti. Di sini Eca sendirian loh. Eca ditemenin sama Cecan yang sangat cantik sekali. Eca kenalin nih. Yuk kita sapa. Nah, kenalin nih Besti. Oke, say halo Kak Eci. Halo semuanya, salam kenal. Aku Eci dari rumahku. Oh, dari rumah ya. Oke, Eci. Nah, menurut Eci nih, kita itu ada acara di Bisik, yaitu bincang-bincang asik ya. Nah, Asik. kali ini itu kita akan membahas mengenai apa? Udah tahu belum, Eci? Kalau nggak salah kita mau bahas tentang insecurity nggak sih? Kasih tahu nggak ya? Ya, Ayo. itu deh. Pokoknya kita hari ini akan membahas mengenai love self. Oke. Self love. Kak Eci, Eca mau nanya nih, apa sih menurut Kak Desi atau Kak Desi pernah ngerasain nggak yang namanya itu insecure? Gimana nih menurut Kak Desi? Aku sering ya, nggak cuman pernah tapi bahkan sering ngerasain yang namanya insecure. So, apa sih tips dari Kak Eci mengenai bagaimana sih cara kita supaya tidak insecure dengan seseorang? Itu bagaimana sih Kak Eci? Menurut tips Aduh. Kak Eci ya, ala-ala Kak Eci dong. Oke, jadi aku sedikit share ya pengalaman aku tentang tips-tips atau cara untuk mengatasi insecure. Jadi gimana sih biar kita itu nggak insecure sama orang lain? Betul. Nah, yang pertama kita itu harus yakin sama diri kita sendiri. Yakin bahwa apa yang kita miliki saat ini itu adalah sudah yang terbaik, Betul. yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita mau lihat orang wajahnya bagus, terus tubuhnya bagus, itu kita tuh nggak bakalan merasa ngedown gitu. Jadi kita tuh tetap bersyukur intinya. Intinya fisik itu harus kita syukuri Iya. meskipun dalam bentuk apapun itu ya Kak ya. Iya, benar banget. Karena itu adalah ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Jadi Iya. kita harus menghargai ciptaannya. Iya, benar sekali. Terus Eca pernah membaca nih ya Kak, di caption atau di buku-buku yang lainnya itu ada caption tentang gini Kak. Kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Nah, gimana nih, setuju nggak Kakak dengan caption itu? Setuju banget sih kalau aku. Soalnya nggak cuma untuk menghilangkan insecurity kita, tapi bahkan hakikat dari hidup ini tuh ya bersyukur gitu. Jadi Bersyukur. inti atau kayak inti dari ini tuh ya bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi ya apa adanya kita harus menerima, kemudian kita harus menghargai orang lain, dan juga kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Oke, mantap kali Kak Eci. Nah, Kak Eci nih ya,
dari yang kakak tak sampaikan tadi ini ya, Eca ambil simpulan nih, dan intinya itu sih 3 kata ya kak, love yourself, betul Iya. nggak? Benar sekali. Iya, oke, baiklah kak. Selain itu nih, selain insecure tadi, apa sih yang membuat Kak Desi merasa kok suka overthinking ya dengan diri kita sendiri? Terus gini kak, dan bahkan ya kita suka mengeluh, suka sambat-sambat dikit lah intinya gitu kan ya. Kok nggak seperti dia sih? Kok aku gini? Kok aku gitu sih? Kok nggak kayak dia sih? Apa sih kurangnya aku? Suka berpikir kayak gitu nggak sih kak? Sering ya, jadi aku tuh sering OVT atau overthinking. Oke, Apalagi overthinking. kalau tiap malam itu kadang sambil dengerin musik yang yang seru gitu, ya maksudnya yang slow gitu, terus tiba-tiba air mata menetes gitu. Sad ya kak ya. Ya, apa yang membuatku kayak gitu? Ya karena tadi overthinking atau merasa diri ini gagal melakukan apa yang orang-orang harapkan. Misalnya tentang keluarga kita sendiri. Keluarga kita itu kan sudah berharap ya sama kita. Oke, berharap. Sudah berharap. Seperti istilahnya memberikan beban di pundak kita ini. Agar kita itu bisa istilahnya Kuat ya. kuat, kemudian Dan bisa tangguh ya, Kak, ya? tangguh, dan juga bisa memberikan apa yang kita inginkan, maksudnya bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Iya. Bisa mempersembahkan kesuksesan kita untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Oke. Nah, karena itu kadang kan hidup itu nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita ya. Iya. Karena realita itu lebih menang, maksudnya lebih berkuasa, lebih unggul daripada sekedar ekspektasi atau Ekspektasi harapan kita. Ya, jadi kita sebisa mungkin harus tetap tangguh, walaupun kita merasa kayak aduh, aku kayaknya belum bisa membanggakan orang-orang tersayang, belum bisa melakukan apa yang mereka mau gitu. Nah, itu sebisa mungkin kita harus tepis pikiran-pikiran seperti itu. Boleh sih mungkin 1 kali, 2 kali kita berpikir seperti itu boleh, tapi nggak terus-terusan kayak gitu kan iya, ya Kak? Dan karena kita juga harus ada, kan kita hidup itu nggak cuma sekedar udahlah gini aja terus, kan kita ada perkembangan tahun depan harus gini, harus ada target gitu kan ya Kak ya. Ya, sengedown apapun hidup kita, ya intinya bersyukur. Jadi kita tuh bakalan pokoknya kuncinya satu sih, bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, kita bakalan bisa mampu mengingat apa tujuan hidup kita. Misalnya tujuan hidup kita itu untuk membanggakan orang-orang tersayang, orang-orang terdekat kita, orang-orang terdekat, termasuk keluarga. Jadi kita bisa melanjutkan hidup kita walaupun kita pernah merasakan masalah yang kita hadapi, dan itu sempat membuat kita down, jatuh ke lubang yang paling dalam. Waduh, kita bisa harus naik dong Kak, yang dalam-dalam itu. Nah, harus bisa naik, harus bisa. Caranya Gimana ya tuh, Kak? bersyukur tadi. Coba ingat di sekeliling kita, di luar sana tuh banyak yang nggak seberuntung kita. Coba aja diingat-ingat ya, dipikir-pikir. Oh iya, aku walaupun jelek kayak gini, walaupun nggak sehebat, nggak sepintar dia, tapi aku saat ini masih diberikan tubuh yang normal, masih bisa merasakan udara segar, ya kan? Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri ya Kak. Itu bahkan nikmat yang paling banyak, nikmat yang selama ini yang nilainya sungguhlah banyak, tapi tidak pernah kita sadari. Betul. Nah, itu karena kita kurang bersyukur, karena kita itu kurang membaca lingkungan kita. Kita itu terlalu sibuk dengan keluhan-keluhan kita, yang padahal orang lain tuh merasakan penderitaan yang lebih daripada kita. Oke, baiklah Kak. Jadi intinya itu bersyukur. Sesederhana itu ya Kak. Tapi itu sangat sulit diterapkan di diri kita sendiri ya kan. Apalagi untuk Eca sendiri itu sangat, ya Allah, suka ngeluh gini. Ya ampun, astagfirullah ya Allah gitu. Suka mikirin yang kok bisa sih sampai lupa bersyukur bahwa kesehatan itu adalah penting. Kenapa sih selalu ngeluh mulu, iya kan Kak? Iya. Bahkan sama mengeluh tentang kuliah kita ya. Contohnya, kita tuh dulu
Dulu sebelum masuk kuliah, kita kan mendambakan ingin menjadi mahasiswa. betul. Bahkan di kampus kita ya, di kampus Universitas Tidar itu satu kursi itu diperebutkan oleh 11 orang mahasiswa, calon mahasiswa baru. Bahkan nih kita sampai nggak tidur ya Kak ya untuk mantengin di itu apa di webnya Untidar itu kan ya Kak ya, Web, Instagram, kita tuh capek-capek update informasi tentang penerimaan mahasiswa baru itu. Dan saat sekarang sudah menjadi mahasiswa, kita ada aja yang jadi keluhan, kita entah itu tugas, lupa perjuangan kita, entah itu tugas, entah itu project yang kita tuh nggak sadar kalau orang-orang di luar sana yang nggak merasakan pendidikan seperti kita itu ingin merasakan kayak kita gitu loh, ingin merasakan. Jadi ya tadi kita harus kembali bersyukur. Nah intinya dalam hidup ini itu kita harus menunduk ke bawah untuk hal-hal yang harusnya kita syukuri. Jangan mendongak ke atas karena kita nggak akan merasa puas kalau melihat orang-orang yang di atas kita. Tapi lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Lihatlah dari perjuangannya ya Kak ya. Karena itu penting juga ya. Orang-orang yang ada di bawah kita. Mereka itu, orang-orang yang di bawah kita itu bahkan seperti misalnya pengemis jalanan. Kemudian anak-anak terlantar. Pedagang itu loh, pedagang itu loh yang asongan gitu loh kan, tuh suka kasihan juga kan dia kalau di jalan raya panas-panas gitu kan ya, udah tua gitu kan ya, kasih nyari uang aja kayak gitu. Sedangkan kita sekarang tinggal merasakan, tinggal menikmati aja kok. Suka ngeluh, suka sambat gitu ada ya, aja yang jadi bahan sambatan, yang jadi bahan keluhan tuh ada aja. Jadi itulah ya, jangan kita jadi harus manusia yang seperti itu. Bersyukur. Kita tidak boleh melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah dengan perjuangan kita selama kita mencapai tujuan kita, agar kita menjadi manusia yang baik dan menghargai perjuangan diri kita sendiri. Dan kembali lagi ke topik tadi ya, bahwa kita harus mengutamakan self love atau cinta terhadap diri kita sendiri. Love yourself. Love yourself. Jadi kesimpulan pada acara bisik pada pagi hari ini ya Kak Eci ya. Jadi Kak Eci itu tadi kan pernah bilang ya, bagaimana sih cara mengatasi tips-tips yang Kak Eci berikan tadi. Nah tadi itu Eca ambil kesimpulan ya. Tadi Kak Eci bilang insecure itu bagaimana sih? Apa sih yang membuat Kak Eci insecure? Dan menurut Kak Eci itu mengatasi semua itu dengan cara bersyukur. Bersyukur itu tidak hanya bersyukur tentang fisik ataupun prestasi, tapi kita harus mensyukuri apa yang Tuhan kasih kepada kita agar kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur ya Kak ya. Nah kalau menurut Kak Eci tadi kan insecure karena fisik. Gini loh Kak, kan sekarang zaman modern ya Kak ya, insecure karena fisik itu bisa diubah dengan skincare, betul nggak Kak? Bener kan? Tapi kalau insecure karena attitude, karena prestasi, itu harus kita yang mengolah atau kita yang mengembangkan diri kita agar menjadi pribadi yang lebih berkualitas khususnya ya Kak ya. Terus apa sih Kak yang tadi Kakak ucapin tadi itu? Ada tentang love yourself, bersyukur. Terus apa lagi Kak itu? Nah terus juga kita harus jadi ini ya sobat pas atau bestie-bestieku, highlight kita yaitu apa tadi tentang insecure. Kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Oh ya, dan juga sama jangan lupa kita tuh harus ngasih self reward atau penghargaan atas diri kita sendiri, atas apa yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini, atas diri kita yang sudah bisa bertahan sampai sejauh ini. Oke, mantap sekali, keren sekali ya Besti pada acara bisik pada pagi hari ini. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara pada bisik Bincang Asik. Udah 30 menit ke depan Eca nemenin Besti-Besti semua dalam acara bisik ini. Saatnya Eca pamit undur diri Besti. Dan jangan lupa bentar lagi akan ada acara talk show dari jam 11 pagi sampai jam 12 siang nanti. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 99,5 Friendship Education Station. Ekspresikan diri, ciptakan kreasi. Bye-bye.